Selamat pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas kita dan mengawali pembelajaran di jam pertama, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengingatkan dulu kepada kalian semua. Yang pertama soal absen. Yang merasa belum absen, tolong segera absen ya. Absen materi sudah saya upload di GC semua. Yang belum masuk GC segera masuk ya. Terus yang kedua itu soal pengumpulan rapat. Yang belum mengumpulkan rapot, tolong segera rapotnya segera dikumpulkan. Terus juga ada 3 anak yang belum mengambil rapot, tolong segera diambil. Kalau orang tua nggak bisa diwakilkan oleh bapak, kakak, atau saudaranya. Soalnya ini sudah batas pengumpulan dan sampai sekarang pun belum diambil juga. Terus untuk yang ketiga, LKS bisa kalian ambil di Buripka. Nanti kalau kalian datang ke sekolah, jangan lupa untuk mengembalikan buku paket yang kalian pinjam di semester 1. Karena nanti kalau kalian sudah pinjam buku, sudah mengembalikan buku semester 1, nanti kalian dapat meminjam buku untuk semester 2 ini. Seperti itu ya. Hari ini kita nanti akan belajar sesuai judul. Itu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Yang punya LKS itu bisa dibuka di halaman 2. Bagi yang belum, bisa dicermati untuk materi kali ini. Saya mengharapkan kalian semua itu punya rangkuman ya, nanti untuk mempermudah kalian belajar. Entah itu saat kalian ulangan, semesteran, atau kenaikan kelas. Jadi nanti kalian sudah punya pegangan rangkuman itu gitu. Soalnya kan kita nggak tahu nanti online itu akan berakhir sampai kapan. Nah, oke, langsung aja ke materi ya. Kita hari ini belajar tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Jadi di sini nanti kita belajar tentang kondisi bangsa masyarakat sebelum tahun 908 sama belajar tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk hari ini kita akan belajar dulu tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, di sini suatu bangsa itu akan berdiri tegak apabila pemudanya atau penerusnya ini itu memiliki kualitas yang baik. Artinya gimana memiliki kualitas yang baik? Jadi artinya itu pemuda ini itu mau berjuang, berjuang untuk membela negaranya. Nah, ini bisa kalian lihat saat dulu ya, saat para pemuda Indonesia ini terus berjuang dalam kebangkitan nasional. Nah, mereka ini kan berani menegakkan rakyat untuk perjuangan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, untuk kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ini tuh semua orang barat datang ke Indonesia. Ada yang tahu enggak? Kira-kira kenapa sih kok orang barat atau bangsa asing ini tuh masuk ke Indonesia ini untuk apa? Ada yang tahu nggak? Coba kalian cari atau kalian tulis di buku kalian. Kenapa kok orang barat atau orang luar masuk ke Indonesia itu untuk apa gitu? Nah, di masa itu, di masa sebelum tahun 1908, bangsa Indonesia ini itu masih berbentuk kerajaan. Jadi
kerajaan Islam Indonesia ini itu eh, apa hidup merdeka, tidak terjajah gitu. Tapi semenjak munculnya bangsa-bangsa Eropa pada abad yang ke-16 yang berlayar atau pergi ke wilayah timur, diantaranya ada bangsa apa sih? Ada bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, tujuannya mereka untuk datang ke Indonesia ini apa? Tujuannya ini mereka ingin mencari rempah-rempah, karena kan bangsa Indonesia ini terkenal dengan rempah-rempahnya. Tetapi mereka itu tidak hanya mencari rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama-agama Kristen seperti itu. Nah, terus sekian lama setelah mereka ini datang ke Indonesia, masuk ke Indonesia, tapi tujuan mereka itu tidak hanya mencari rempah-rempah saja, tapi mereka malah ini mengadakan perdagangan di Indonesia, dan mereka juga ingin menguasai bangsa Indonesia. Di sini penderitaan bangsa Indonesia ini membutuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan atau perjuangan bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional, yaitu pada tahun 1908 gitu. Jadi intinya kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 908 ini itu bangsa barat masuk ke Indonesia. Nah, untuk abad ke-16 ini muncul bangsa Eropa berlayar ke wilayah timur. Bangsanya ada apa aja? Ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, bangsa itu ke Indonesia ini tujuannya untuk mencari rempah-rempah dan menyebarkan agama Kristen. Tetapi tidak hanya itu saja. Setelah mereka ini tinggal di Indonesia, mereka ini malah ingin menguasai bangsa Indonesia dan melakukan perdagangan di Indonesia seperti itu. Nah, terus next, di sini ini ada ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Itu ada 5 ciri-ciri. Yang pertama itu ada kurang adanya persatuan. Jadi pada masa itu mereka itu belum memiliki rasa persatuan. Jadi sifat bangsa Indonesia atau orang Indonesia dulu itu memiliki sifat yang egois. Aku ya kamu. Jadi tidak bersatu untuk melawan bangsa-bangsa tersebut. Jadi belum ada yang namanya persatuan. Terus yang kedua itu faktor persenjataan. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua dan tiga ini senjata yang masih sederhana sama faktor persenjataan ya. Jadi pada zaman dulu senjata mereka itu masih sangat sederhana. Semisal waktu dulu kan masih ada yang namanya bambu runcing. Mereka melakukan perperangan itu kan hanya menggunakan bambu runcing. Tapi kalau sekarang senjatanya sudah modern, udah ada pistol, terus sudah ada bom, sudah ada nuklir gitu ya. Terus yang keempat ini siasat Belanda mengadu domba sesama bangsa Indonesia. Jadi di sini artinya dulu Belanda sama bangsa Indonesia ini saling adu domba. Jadi misal orang Belanda ngomong sama orang Indonesia orang pertama, terus itu dia menjelek-jelekan orang Indonesia yang kedua gitu ya, dijelek-jelekan. Terus nanti Belanda ini kembali ngomong ke orang Indonesia yang kedua ini menjelek-menjelekan si A. Jadi adu domba gitu ya. Kayak misal si A bilang ke si B jelek-jelekin soal si C, nanti si A bilang ke si C jelek-jelekin si B gitu. Jadi Belanda ini mensiasati orang Indonesia atau mengadu domba orang Indonesia agar Indonesia ini itu bentrok, sehingga Belanda akan lebih mudah untuk menguasai bangsa Indonesia seperti itu. Terus untuk yang kelima itu pembinaan.
Nah, di sini pemimpinnya itu adalah bangsawan yang sangat tergantung pada pemimpin. Jadi semisal masyarakat ini itu kayak pasif gitu. Kalau pemimpinnya ini tidak mengarahkan kamu harus ini, kamu harus itu, berarti masyarakat Indonesia ini masih sangat pasif. Jadi mereka sangat kayak gimana ya? Kayak acuh tak acuh gitu. Kalau tidak ada yang memulai bergerak, dia tidak bergerak, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Coba sampai di sini kalian pahami dulu. Oh ya, kalau kalian kurang paham dengan materi atau kurang paham dengan penyampaian, silakan kalian bertanya, nggak usah malu. Kalian bisa bertanya di kolom komentar GC atau di grup WA. Nanti kita bisa diskusi melalui grup WA seperti itu, oke? Oke, kalau sudah kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini perlawanan terhadap penjajahan sebelum tahun 1908 itu ada dua. Yang pertama itu perjuangan melawan Portugis, dan yang kedua ini perjuangan menentang penjajah Belanda. Nah, untuk yang pertama, perjuangan melawan Belanda, ini tuh pertama dilakukan oleh rakyat Malaka, Johor, Aceh, Maluku, Demak, dan Sunda Kelapa. Di mana perjuangan rakyat Malaka ini itu pada tahun 1511 ya, 1511 yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Syah I gitu. Nah, di sini pada tahun ini itu Sultan Muhammad Syah I ini itu melawan Portugis. Namun Malaka ini itu malah didesak hingga menyingkir ke Pulau Bintan. Akhirnya Malaka ini jauh ke Portugis pada tahun 1511 gitu. Jadi untuk perjuangan rakyat Malaka itu pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Syah I. Terus untuk yang perjuangan rakyat Johor itu dipimpin oleh Auladin Riayat Syah II itu pada tahun 1530. Nah, setelah dipimpin oleh Auladin ini, selanjutnya pada tahun 1580 sampai 1597 itu pemimpinnya ganti dengan siapa? Ganti dengan Abdul Jalil Syah I. Terus untuk yang perjuangan rakyat Demak itu dipimpin oleh Adipati Unus pada tahun 1512 sampai 1523 gitu. Nah, untuk perjuangan Demak ini itu dia melawan bangsa Portugis. Nah, untuk melawan bangsa Portugis ini Adipati itu juga dipimpin oleh armada Aceh, Palembang, dan Bintan. Mereka bertiga ini berusaha untuk merebut kembali Malaka, namun usaha mereka ini tidak berhasil. Untuk yang perjuangan rakyat Maluku itu mereka berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Kemudian mereka ini ke Maluku Utara karena sebagian hasil rempah-rempahnya ini itu. Jadi untuk yang perjuangan rakyat Maluku itu dia dapat merebut Maluku kembali pada tahun 1915. Nah, untuk yang
tahun 1912 di sini Portugis ini malah mengadakan hubungan dagang dengan Sultan Hairun dan Ternate. Tuh, jadi untuk yang perjuangan Maluku, dia ini berhasil merebut Maluku lagi pada tahun 1511, dan tahun 1512 ini Portugis malah mengadakan hubungan perdagangan dengan Sultan Hairun. Terus perjuangan rakyat Sunda Kelapa. Nah, di sini perjuangan rakyat Sunda Kelapa itu Fatahillah seorang utama dari Demak yang menyebarkan agama Islam Jawa Barat. Nah, untuk pemimpin rakyatnya ini melakukan perlawanan ya terhadap Portugis. Nah, untuk tahun 1527 Fatahillah ini menyerang orang-orang Portugis di Sunda Kelapa, dan Fatahillah ini berhasil mengalahkan orang-orang Portugis. Tuh. Terus untuk yang kedua ini perjuangan menentang penjajah Belanda. Nah, itu bisa kalian simak di buku kalian di halaman 4 ya. Itu perjuangan menentang Belanda menggunakan kekerasan senjata dimulai pada abad yang ke-17 sampai abad ke-20. Itu ada Sultan Agung, Hasanuddin, Ajeng, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang terakhir itu tokoh perjuangan sebelum tahun 1908. Tokohnya siapa saja? Tokohnya ada Sultan Agung Hanyang Takusuma, terus ada Sultan Ageng Tritasya, ada Sultan Hasanuddin, ada Patimura, ada Diponegoro. Untuk yang Sultan Agung ini itu berasal dari Mataram pada tahun 1628 dan tahun 1629. Nah, Raden Mas siapa ini? Agung Hanyakrokusumo ini itu disebut juga dengan Raden Mas Rangsang. Tuh ya, dengan gelar Sultan Agung Sinopati ing Alenga Ngedraruhman. Nah, beliau ini itu salah satu Raja Mataram yang memakai gelar Sultan, sehingga dia ini disebut dengan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini itu merupakan Mataram pada tahun 1613 sampai tahun 1643 gitu. Untuk masa pemerintahannya, Mataram ini menyerang ke Batavia ini sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1628 dan tahun 1629. Tapi penyerangannya itu gagal gitu. Dengan adanya perang yang gagal ini, maka Sultan Agung ini itu memperketat penjagaan daerah pembatasannya ini dengan Batavia. Kan tadi Mataram menyerang Batavia sebanyak 2 kali, tapi gagal. Setelah gagal, maka Sultan Agung ini memiliki siasat bagaimana caranya agar Mataram ini tidak diperang oleh Batavia. Maka beliau ini itu menjaga wilayahnya ini itu dengan ketat gitu. Terus yang kedua ada Sultan Ageng Tirtayasa. Ini berasal dari Banten. Itu pada tahun
tahun 1650 sampai 1692. Nah, beliau ini itu adalah pahlawan yang berasal dari Provinsi Banten. Jadi pahlawan Provinsi Banten itu pahlawan Ageng Tirtayasa. Beliau lahir pada tahun 1631. Nah, beliau ini itu putra dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Martakusuma yang berasal dari Banten juga pada periode 1640 sampai 1650. Nah, untuk Sultan Ageng ini itu nama kecilnya itu Abdul Fatah. Jadi Abdul Fatah sama Sultan Ageng itu sama, satu orang. Cuma nama aslinya Sultan Ageng Tirtayasa, tapi nama kecilnya mereka disebut dengan Abdul Fatah. Nah, beliau ini itu diangkat menjadi Sultan Banten saat beliau masih berumur 20 tahun. Saat usia 20 tahun ini beliau sudah mendapat gelar sultan, ya gitu. Nah, Sultan Agung ini itu memerintahkan rakyat Banten ini untuk menolak kerjasama dengan VOC gitu. Kenapa kok menolak? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok Sultan Ageng ini menolak kerjasama dengan VOC? Coba kalian cari lagi kenapa, alasannya apa. Terus yang ketiga ada Sultan Hasanuddin. Nah, untuk Sultan Hasanuddin ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin ini, kerajaan Makassar ini mencapai masa kejayaan. Jadi di sini Sultan Hasanuddin itu memiliki cita-cita. Cita-citanya apa? Cita-citanya itu ingin menguasai jalur perdagangan nasional, mendorong perluasan kekuasaan ke Pulau Nusa Tenggara. Jadi cita-citanya ingin menguasai jalur perdagangan. Lah, dengan adanya ini, maka Sultan Hasanuddin itu mendapat tantangan dari Belanda. Nah, dengan adanya tantangan ini, maka Sultan Hasanuddin ini mengadakan perlawanan sehingga menimbulkan peperangan terhadap Belanda gitu. Terus yang selanjutnya ada Pattimura. Nah, Pattimura ini itu berasal dari mana? Ada yang tahu nggak? Dari mana kira-kira? Dari Maluku. Nah, beliau ini itu jadi Pattimura ini itu rakyat Maluku ya, berasal dari Maluku. Pattimura ini menjadi pimpinan itu pada tanggal 16 Mei 1817. Jadi pada tanggal itu dan tahun itu beliau ini dijadikan pimpinan wilayah Maluku gitu. Terus yang selanjutnya itu Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini sudah nggak asing buat kalian ya. Jadi Pangeran Diponegoro itu berasal dari Yogyakarta. Nama kecil dari Diponegoro ini Raden Mas Antowiryo. Nah, beliau ini itu putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Beliau lahir pada tahun 1785. Pangeran Diponegoro ini melihat penderitaan rakyat, hatinya ini bergerak untuk memperjuangkan perlawanan Diponegoro. Memicu utamanya adalah memasangkan tiang pancang membuat jalur menuju Magelang. Jadi Diponegoro ini
itu melihat rakyatnya yang menderita dijajah, itu hatinya itu bergerak, sehingga Diponegoro ini itu memicu atau membuat tindakan untuk memasang tiang, membuat jalan menuju Magelang gitu. Tetapi saat Diponegoro ini memasang tiang atau membuat jalan untuk menuju Magelang, jalurnya ini itu gini, melewati makam leluhur Diponegoro tanpa dilakukan izin. Jadi saat Diponegoro ini membuat jalurnya ini itu melewati makam leluhur Diponegoro yang tidak izin terlebih dahulu. Maka dengan adanya Diponegoro ini tidak mendapat izin, maka Diponegoro ini mendapat tantangan gitu ya. Pada tanggal 20 Juni 1825 di sini Belanda melakukan serangan ke Tegalrejo. Namun serangan tersebut itu tidak berhasil ditemukan. Karena apa? Karena Diponegoro ini itu telah memindahkan markasnya di Selarong gitu. Nah, tadi kan Belanda ini itu kan tidak menemukan markas Diponegoro, maka Belanda ini itu membuat siasat atau melakukan berbagai cara agar mendapatkan atau menemukan markas yang telah dibuat Diponegoro. Akhirnya Belanda ini itu menemukan markas yang dibuat oleh Diponegoro, sehingga siasat Belanda ini itu siasat dari Belanda ingin menguasai bangsa Indonesia itu mengiming-imingi atau membujuki orang-orang bangsa Indonesia agar menyerah, agar ikut dia. Terus rakyat Indonesia ini mengalami kelemahan seperti itu. Setelah Diponegoro ini tahu dan masyarakat Indonesia ini mengalami kelemahan, maka Diponegoro ini itu sangat terpukul. Nah, sangat terpukul setelah itu kan tadi masyarakat Indonesia sudah lemah, terus Diponegoro ini juga sudah mengalami keterpukulan kan. Habis itu gampanglah bangsa Indonesia untuk masuk ke bangsa Belanda gampang untuk masuk ke Indonesia, sehingga pihak Belanda menemukan Diponegoro. Terus Diponegoro ini itu ditangkap, habis ditangkap terus diasingkan ke Makassar, sehingga pada akhirnya meninggal dunia. Diponegoro ini meninggal pada tanggal 8 Januari 1855 seperti itu. Jadi Diponegoro ini itu intinya dia ini itu saat melihat rakyat Indonesia ini dijajah, dia melakukan tindakan membuat jalur menuju Magelang, tapi jalur itu tidak diizinkan karena melewati makam leluhur Diponegoro. Dengan adanya perizinan itu, maka Diponegoro ini mendapat tantangan dari Belanda. Nah, Belanda ini ingin masuk ke Indonesia atau menyerang markas Diponegoro, tetapi Belanda ini tidak menemukan karena markasnya ini sudah dipindah Diponegoro di Selarong. Nah, dengan itu
Belanda ini itu tidak berhenti begitu aja, tapi Belanda melakukan siasat atau melakukan berbagai cara menemukan Diponegoro. Dengan cara apa? Dengan cara membujuk-bujuki bangsa Indonesia, sehingga kalau bangsa Indonesia orang-orang Indonesia, kalau orang-orang Indonesia ini sudah melemah, maka Belanda ini gampang masuk ke Indonesia. Habis itu ternyata Belanda berhasil menemukan Diponegoro. Setelah Belanda ini berhasil menemukan Diponegoro, maka Diponegoro ini itu ditangkap dan diasingkan ke Makassar, sehingga pada tanggal 8 Januari 1855 Diponegoro ini telah meninggal dunia. Seperti itu. Jadi materi hari ini kita belajar tentang ini kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Materinya sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau kurang paham, silakan kalian bertanya. Tidak usah malu-malu, tidak usah beranggapan saya galak atau apa, enggak. Jadi kita nanti akan belajar bersama-sama, kita diskusi sama-sama agar proses pembelajaran kita mencapai hasil yang maksimal dan nilai kalian juga maksimal juga, seperti itu. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini juga. Nanti untuk mapel selanjutnya jangan lupa juga absen ke setiap guru mapel masing-masing. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Kita kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.